Pemirsa, WHO telah mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi global, namun ada perkembangan baik di Tiongkok yang ini cukup menggembirakan. Pada 10 Februari, tingkat infeksi di sana atau tingkat pertambahan kasus di sana mencapai 2.478. Dua pekan kemudian ini turun menjadi 409 kasus. Nah, Rabu minggu ini hanya 7 kasus baru per hari. Ini di Tiongkok, sebuah cerita sukses. Dan apabila kita melihat lockdown, tidak hanya Italia, tidak hanya Wuhan, tidak hanya Daegu, Korea Selatan, namun Denmark juga melakukan lockdown, menjadi negara kedua di Eropa yang melarang orang keluar maupun masuk dari dan ke negara Denmark. Kita akan melihat kalau misalnya tadi WHO mengumumkan, pemirsa, ini merupakan pandemi yang butuh aksi lebih cepat, aksi lebih agresif dari negara-negara di dunia begitu. Donald Trump juga mengeluarkan kebijakan memerintahkan pelarangan warga negara dari Uni Eropa untuk masuk ke Amerika Serikat dalam 30 hari ke depan mulai hari Jumat. Namun ini tidak berlaku khusus untuk warga negara Inggris. Sementara kita tahu Tom Hanks dan juga istrinya merupakan selebriti pertama dalam komunitas Hollywood yang kemudian mengkonfirmasi bahwa mereka positif COVID-19. Selain itu menyusul kemudian pemain NBA bernama Rudy Gobert yang tertular virus ini setelah bercanda dengan memegang seluruh mic wartawan dalam suatu konferensi pers. 2 minggu kemudian Rudy Gobert dinyatakan positif COVID-19. Kita tidak tahu dia positif karena memegang mic ini dalam kapasitas dia bercanda begitu. Namun yang jelas Rudy dinyatakan COVID-19. Ini moral of the story adalah jangan bermain-main dengan protokol dan juga jangan bermain-main dengan COVID-19. Karena sekali lagi dengan kita memegang benda-benda yang dipegang yang kita tidak tahu apakah orang tersebut positif atau tidak. Kemudian kita menyentuh muka, ini sangat berbahaya dan merupakan salah satu sumber penularan di sana begitu. Nah, kemudian WHO mengumumkan status pandemi global COVID-19. Pemirsa, kita ingin tahu apa sih sebenarnya pandemi itu. Hingga saat ini belum ada klasifikasi atau belum ada penjelasan secara spesifik apa status pandemi. Namun ada penjelasan secara atau kriteria umum terkait dengan hal tersebut. Yang pertama adalah virus ini dapat menyebabkan kematian atau penyakit. Kemudian yang kedua, penularan dari dan ke orang terus berlanjut dan bahkan cenderung tidak terkontrol. Kemudian virus telah menyebar ke banyak negara. Dalam hal ini sudah 115 negara lebih untuk COVID-19 dan hampir seluruh dunia menderita karenanya. Dan kita sudah punya pengalaman pandemi di dunia seperti cacar, campak, tifus, HIV/AIDS dan juga flu Spanyol. Flu burung tidak termasuk pandemi karena hanya menyerang beberapa negara seperti Tiongkok, Taiwan, Singapura dan juga Kanada. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti konferensi pers yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta kemarin, pemirsa, bahwa ini kami mengutip dari koran Tempo hari ini, mengatakan Jakarta Selatan sebagai kawasan yang perlu diwaspadai karena dihuni kebanyakan pasien positif COVID-19. Apabila Anda melihat ada dot warna merah dan juga dot warna kuning, dot warna merah adalah domisili pasien positif corona. Kita tidak bisa, pemerintah provinsi juga tidak bisa mereveal identitas resmi atau identitas detail dari masing-masing pasien, namun ini diatur dalam pasal 155 Undang-Undang Kesehatan bahwa pemerintah daerah wajib mengumumkan daerah-daerah mana saja yang di situ ada potensi sumber penularan wabah. Jadi menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan sebagai kawasan yang perlu diwaspadai karena dihuni oleh kebanyakan mereka yang positif kasus COVID-19 ini. Sementara Korsel secara terus-menerus sehari 2 kali mengumumkan kepada warga terkait dengan update COVID-19 di negara mereka, dan otoritas kesehatan di tingkat kecamatan juga menjabarkan tempat-tempat mana saja yang dikunjungi oleh pasien COVID-19 tanpa mengungkap identitas mereka. Kemudian setelah diketahui kemana mereka bergerak, akan langsung dilakukan disinfektan, disemprot, jadi publik bisa lihat dan ada transparansi informasi di sana. Nah, ini adalah skenario pembatasan interaksi yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta kemarin. Ada aktivitas sekolah dihentikan atau dibatasi. Kemudian isolasi daerah epicentral, daerah yang di situ ada atau banyak pasien positif begitu. Kemudian larangan pergi ke tempat keramaian, pembatalan izin kegiatan di area publik, ada juga penutupan berbagai aktivitas publik serta pembatasan jam restoran. Ini adalah beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya kemudian akan mengundang ada Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP yang akan bergabung bersama kami. Silakan Pak Dhani bergabung bersama kami, Pak. Nanti kita akan tanyakan bagaimana apa yang berbeda pemirsa setelah pandemi diumumkan oleh WHO. Pak Dhani, artinya apa yang berbeda setelah WHO mengumumkan pandemik? Oke, lantas apa? Ya,
Pertama, kita mesti paham dulu kenapa WHO menyatakan pandemik dan bagaimana WHO menyatakan demikian. Pertama, di dalam Global Emergency Response, itu WHO itu memiliki yang namanya Public Health Emergency of International Concerns. Nah, mereka menyusun sebuah protokol, sebuah standar operating prosedur untuk memitigasi risiko penyebaran virus, khususnya virus corona. Apa yang berbeda dengan Indonesia? Tentu dalam hal ini ketika WHO menetapkan status keadaan pandemik, WHO juga telah mengumpulkan para pakar di bawah yang namanya Emergency Committee, Komite Emergency, dengan segala risiko dan mitigasi risiko dan kecepatan penyebaran virus corona, maka ditentukanlah status secara global adalah pandemik. Nah, dengan sebuah keputusan WHO yang syarat dengan nuansa saintis dan faktualnya, tentu kita harus mensikapi dengan melakukan tindakan preventif, deteksi dan respon yang cepat. Artinya sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2019. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dhani, seberapa agresif sebenarnya pemerintah saat ini, salah satunya dalam kapasitas Anda sebagai di dalam KSP, dalam melawan COVID-19, seberapa agresif kita men-tracing minimal, kemudian mengkampanyekan untuk bisa mengisolasi diri, untuk bisa menjaga diri, seberapa agresif sebenarnya? Pemerintah sangat serius jauh-jauh hari sebelum ini dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik. Keseriusan kita sudah langsung turun ke lapangan dengan mengejawantahkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang tindakan preventif. Tapi justru keseriusan pemerintah ini yang dipertanyakan karena Menkes mengatakan kita banyak-banyak berdoa, flu biasa lebih berbahaya daripada COVID-19 yang sekarang semuanya terbantahkan begitu. Ya, begini Mas. Kita mesti bedakan mana yang merupakan murni core-nya terhadap penanggulangan penyakit dan kesembuhan pasien yang berada dalam koridor medis dengan statement yang sensasional, komunikasi publik. Itu seharusnya berjalan. Artinya nggak sinkron ini komunikasi publik menteri dengan apa yang dilakukan di lapangan. Ada metodologi tertentu yang kita mesti pertimbangkan berdasarkan psikografis, demografis, geografis, gaya hidup, perilaku, mindset masyarakat Indonesia yang tentu pemerintah sangat paham bagaimana memberlakukan warga negaranya dalam koridor-koridor tata kelola komunikasi. Sehingga yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan ataupun pejabat publik dalam membuat statement tentu tidak bisa dipisahkan dari emosional publik terhadap masalah corona ini. Dan tonnya sangat berbeda dengan juru bicara saat ini. Ya, nah Pak Ahmad Yuryanto berbicara dalam koridor medis, Pak. Dalam koridor medis memang harus dijelaskan secara sedetail-detailnya. Ya, dan jauh dari sensasionalisme itu. Kami akan kembali Pak Denny dan juga nanti saya akan mengundang Pak Pandu Riyoni merupakan ahli epidemi FKM UI dan Pak Trubus Radiansyah, analis kebijakan publik. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan menyapa dua narasumber saya yang lain. Ada Pak Trubus Radiansyah, analis kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya juga akan menyapa Pak Pandu Riyoni, ahli epidemi FKM Universitas Indonesia, bergabung melalui sambungan telepon. Pak Pandu, selamat malam Pak Pandu. Selamat malam. Pak Pandu, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Pak Pandu, ini di Itali lockdown, Denmark lockdown. Kita ingin belajar sebenarnya dari kesalahan atau pengalaman buruk di Itali. Tanggal 20-an Februari cuma ada 20 kasus, 2 minggu atau 3 minggu kemudian menjadi 9.000. Begitu juga di Amerika Serikat juga peningkatannya juga tidak bisa dikatakan sedikit. Apa yang terjadi dengan Amerika Serikat dan Italia menurut Anda? Iya, kedua-duanya masih menyangkal. Waktu itu ya, pada awalnya menyangkal bahwa akan epidemi akan meluas ke negara mereka. Ini yang menurut saya salah, keliru. Karena sudah diumumkan bahwa ini potensial menjadi pandemi. Oke. Donald Trump menyangkal, kita tahu itu semua. Tapi apakah pemerintah Indonesia juga menyangkal? Menurut saya iya. Dan tegas sekali menyangkal ketika menyatakan bahwa Indonesia akan dibagi dengan alasan Mohon maaf, suara Anda kurang jelas, Pak. Kenapa menurut Anda pemerintah Indonesia menyangkal awalnya? Iya, karena menyangka bahwa misalnya kita punya ras yang gennya berbeda, pemakanan kita lebih bisa menangkal corona sampai sekarang kan. Terus kemudian karena kita rajin berdoa dan sebagainya,
sehingga mengandalkan kekuatan di luar ilmu pengetahuan. Dan begitu kita lepas dari ilmu pengetahuan, tidak mengandalkan basis strategi untuk mengatasi berdasarkan keilmuan, yang terjadi adalah bencana. Baik, terima kasih. Kita pun juga tidak ingin berharap seperti kasus di Italia ataupun di Denmark yang sampai lockdown begitu ya, dan juga Iran serta Korsel. Terima kasih Pak. Saya akan ke Pak Pandu sekarang. Pak Pandu, menurut Anda, Pak Trubus mohon maaf, menurut Anda pendekatan dari pemerintah saat ini apakah sudah pendekatan yang tepat? Iya, menurut saya belum. Karena Kenapa, apa? Pak? Karena saya lihat kalau mengatakan tepat berarti kan tidak ada peningkatan jumlah ODP maupun PDP. Tetapi kan kita lihat ada peningkatan. Berarti kan selama ini penanganannya belum optimal. Mana yang belum optimal? Menurut saya Anda? belum lah bagaimana masyarakat berperan di situ. Kan peran serta masyarakat PSM itu penting, partisipasi publik penting, sehingga nantinya masyarakat bisa memahami itu semua. Kalau kemudian yang ada sekarang ini justru sifatnya top down dari atas, maka yang terjadi masyarakat kan pasif posisinya. Karena itu kalau Anda lihat misalnya di daerah belum berjalan protokol itu sebagaimana mestinya. Ada yang sudah berjalan, tapi sebagian juga masih belum. Mas Itu menurut Dhani ini saya. setuju dikatakan masih belum efisien efektif. Ya, kita juga pemerintah melihat terlepas daripada kekurangan dan kelebihan yang ada. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kenaikan jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan tidak menunjukkan bahwa kita jelek dalam melakukan treatment. Kenapa? Dengan penambahan orang dalam pemantauan berarti menunjukkan pemerintah telah berhasil untuk melihat segmen-segmen mana atau populasi-populasi mana yang dianggap atau punya risiko memberikan penularan, maka dilakukan observasi dan isolasi terbatas. Nah, itu malah jadi Artinya tindakan positif berhasil untuk men-screening jumlah begitu. orang di dalam pemantauan menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam mensegmenkan dan memberlakukan orang dalam pemantauan sehingga bisa dieliminir risiko-risiko yang ditimbulkan. Kita harus jeda terlebih Apakah dia dahulu. nanti akan ke rumah sakit kalau dia Oke. naik statusnya atau dia Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti saya akan tanyakan partisipasi masyarakat. Saya juga ingin tanyakan ke Pak Pandu terkait dengan seperti apa community-based approach yang disampaikan ataupun diinisiasi oleh pemerintah. Apakah sudah maksimal, sudah dilakukan atau belum? Kami akan kembali sesaat lagi. Tadi Pak Dhani mengatakan pasien dalam pengawasan yang meningkat adalah keberhasilan pemerintah untuk melakukan tracing dan juga screening. Setuju, Pak? Iya, kalau saya tidak setuju. Karena apa? Karena kan persoalannya ya kan. Nggak setuju Anda? Enggak setuju dong. ODP sama PDP itu kan itu seperti fenomena gunung es. Kecil di gini, tapi di bawahnya kita nggak tahu kan. Nah ini kan harus dilihat, harus di-mapping secara jelas. Artinya apa? Sehingga artinya apa? Di dalam melihat konteks data itu sendiri, itu harus benar-benar real. Kan gitu. Kita kan belum mengetahui sesungguhnya bagaimana. Belum di daerah. Lantas Laporan-laporan belum banyak masuk juga. Kalau misalnya masuk, nah kan berarti jumlahnya lebih banyak lagi. Nah ini yang perlu saya katakan apa? Ada peningkatan-peningkatan itu yang mengatakan sehingga apa protokol itu sendiri sampai hari ini belum Artinya berjalan Anda optimal. mengatakan PDP ini meningkat bukan keberhasilan dan ini merupakan fenomena gunung es. Iya. Saya akan ke Pak Pandu sekarang. Pak Pandu, bisakah dikatakan bahwa peningkatan PDP ini adalah keberhasilan? PDP adalah pasien dalam pengawasan, adalah ini keberhasilan pemerintah artinya screening dan juga tracing. Itu yang sering dikatakan oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah harus sadar bahwa tidak hanya telat, tapi juga tidak melakukan hal yang benar. Jadi bentuk gunung es saja kita belum tahu seperti apa, puncaknya saja belum tahu. Bentuk dasarnya apalagi. Kita tidak pernah mencoba memahami peta risiko daripada perluasan penularan ini yang sudah terjadi di masyarakat. Karena Indonesia itu negara yang sangat berisiko, karena transportasi dari Cina dan negara lainnya itu sangat luar biasa sejak bulan Desember, Januari, dan selanjutnya. Jadi, Pak Pandu, ya. mohon maaf ini pertanyaan terakhir untuk Anda, waktu kita singkat sekali. Pak Pandu, Anda juga merupakan anggota Komite Nasional Pengendalian Flu Burung di tahun 2006. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini mumpung jumlah positifnya per kemarin masih 34, Pak? Yang kita lakukan seperti biasa, trace, treat, treatment.
Nah ini yang harus memberi keyakinan ke masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Ini yang menjadi masalah karena semua udah nggak percaya lagi sama pemerintah sekarang, termasuk saya. Terima kasih Pak Pandu atas waktunya bergabung bersama kami. Pak Dhani mungkin ingin memberikan sedikit tanggapan, Ya, Pak. pertama, Ini bukan keberhasilan peningkatan PDB. Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih ya atas masukan dari Pak Pandu dan teman-teman semua yang sangat peduli terhadap penanganan ini. Masukan-masukan itu akan dijadikan bahan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan penyempurnaan semua protokol-protokol di lapangan. Nah, oleh karena itu, Mas, dalam kerangka pencegahan penyakit ini secara lebih meluas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu betul-betul harus fokus kepada preventif, deteksi, dan respons. Statusnya gimana nih? Koordinasi antara pusat sama daerah itu, daerah juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Apabila di daerah ada suspek atau pemeriksaan-pemeriksaan yang mencurigakan kepada corona, itu segera dikoordinasikan kepada pusat. Itu kita Sehingga terlihat ada antara kesatuan kata DKI antara Jakarta daerah dengan sama pusat nggak? Karena DKI Jakarta kita lihat tadi petanya sebagian besar ada di Jakarta. Itu koordinasi ini terlihat di Jakarta dengan pusat nggak, Mas? Ada koordinasi antara DKI dengan pusat terjalin. Cuman saya juga mengharapkan agar koordinasi ini lebih dioptimalkan. Yang kedua, kita harus membangun yang namanya community first aid. Oke. Jadi di mana kita komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, gerakan-gerakan kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok remaja, Karang Taruna, itu menjadi pusat edukasi. Oke. Diedukasi sehingga tindakan preventif di masyarakat akan kelihatan lebih nyata di mana masyarakat terlibat aktif di dalamnya. Baik. Jadi saatnya kita mengedukasi masyarakat, kelompok-kelompok di dalam masyarakat, community, organisasi-organisasi komunitas di masyarakat untuk mereka menjadi pelaku sekaligus juga tenaga edukatif kepada masyarakat Apakah sekitarnya. protokolnya sudah ada? Nanti kita akan tanyakan. Ini juga merupakan pertanyaan dan usulan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Mas Hermawan di DKI Jakarta yang mengatakan protokol untuk community-based approach ini belum ada. Dan ini menjadi PR besar bagi KSP khususnya. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Menarik, dalam pendapat Pak Trubus pernah mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah panic policy. Panic policy. Lantas apa solusinya? Apa masukan Anda untuk teman-teman di pemerintah? Iya, menurut pertama ya dalam koordinasi ini harusnya di bawah Wapres. Di bawah Jadi Wapres. Wapres lah yang akan mengatur itu semua. Ada command center. Iya, ada command center. Di situ ada semacam crisis center atau apapun. Tapi satu pintu. Satu itu. Yang kedua adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat harus dioptimalkan. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah masyarakat dilibatkan di dalam pelaksanaan dari protokol itu sendiri. Menurut Anda saat ini belum? Belum, saya lihat belum. Karena apa? Karena pada prinsipnya masyarakat juga banyak yang tidak tahu, kan gitu. Semalah justru yang di situ yang ditekankan masalah komunikasi. Padahal komunikasi itu otomatis di situ sebenarnya antara pemerintah pusat dan daerah. Karena daerah itu punya kapasitas masing-masing. Di daerah yang APBD-nya kecil, DKI Jakarta saja cuma 54 miliar. Itu seberapa kecilnya dari Formula E? Nggak ada apa-apanya pas itu. Dua poin yang di-raise, Mas. Command center dan juga community based. Ya, tentu dengan keadaan sekarang, pada saat ini sudah pandemik, tentu pemerintah akan mengambil keputusan-keputusan strategis. Apakah nanti bentuknya gugus kendali, ataukah command center, apapun namanya, bisa saja itu akan Menurut segera Anda yang diumumkan pas oleh yang mana? pemerintah. Saya tidak mengatakan yang mana, yang A, yang B, yang C, tapi yang jelas yang akan diputuskan pemerintah adalah yang terbaik Oke. sesuai dengan standar International Health Regulations dan juga menurut standar WHO. Itu Terakhir, kita akan Mas, soal community based tadi yang dikritik. Community based. Masyarakat belum dilibatkan nih. Ya, jadi kita ada 5 protokol, Pak. Bukan cuma protokol komunikasi, ada protokol daerah perbatasan mengatur arus masuk keluarnya manusia. Singkat saja, Lalu Pak. kemudian ada namanya protokol di mana di transportasi publik, Institusi di pendidikan, sarana umum, pendidikan. ya kan, di public area, institusi pendidikan, itu semua sudah dibuat yang mana kontennya, isinya juga berdasarkan masukan dari kementerian dan lembaga-lembaga terkait, di mana KSP itu menginisiasi dan mengorganize supaya jadi sebuah protokol resmi. Singkat saja, Mas Dhani. Oleh karena itu, terakhir saya minta, marilah kita semua sesama elemen bangsa, para tenaga ahli yang ada di Indonesia, pakar, dan juga seluruh masyarakat, sekarang adalah ajang untuk kita mempersatukan hati kita, Jadi kita bergerak membersihkan bareng-bareng. hati, menyatukan pikiran kita untuk memberikan kontribusi terhadap negara ini. Baik. Tadi jumlah pasien orang di dalam pemantauan memang meningkat.
itu di satu sisi kita prihatin, berarti ada orang sakit yang banyak. Ya. Tapi di satu sisi itu memberikan efek di mana kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi Baik. lebih awal terhadap keadaan yang ada di masyarakat, Dhani, waktu sehingga sudah tindakan habis. kita bisa lebih cepat, lebih responsif. Terima kasih atas penjelasannya. Namun kita juga masih Ya. menantikan Mas langkah nyata kemudian untuk mendaya gunakan masyarakat juga agar berperan aktif nanti untuk kita melawan bersama-sama Dan COVID-19 terus ini. optimis, berpikir positif Oke. untuk Indonesia sehat. Mas Dhani, Kita terima lawan kasih. Corona dan kita sehatkan Indonesia. Pak Pandu, terima kasih. Pak Trubus, terima kasih juga tadi atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami di Pram Talk. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.